Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4? Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih tentang hukum, waktu, manfaat, dan hikmah pelaksanaan khitan. Kalian sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita mempelajari tentang hukum pelaksanaan khitan. Nah, tahukah kalian, hukum pelaksanaan khitan itu sebenarnya tidak ada kesepakatan antara semua ulama. Nah, menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan khitan hukumnya wajib. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, hukumnya sunat muakkad atau sangat dianjurkan. Adapun waktu pelaksanaan khitan, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Sedangkan cucu Nabi Muhammad SAW dikhitan pada usia 7 hari setelah dilahirkan, yaitu cucu beliau Hasan dan Husain. Nah, kita sangat dianjurkan melakukan khitan terutama untuk anak laki-laki itu sebelum akil balik. Apa sebenarnya manfaat khitan untuk kita, terutama anak laki-laki? Yang pertama, itu sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita melaksanakan khitan, artinya kita sudah taat kepada Allah karena ini diperintahkan oleh Allah pada saat itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain manfaatnya sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatnya pembentukan anak yang soleh, yang bersih dan suci. Jadi kalau kita berkhitan, sebenarnya itu adalah untuk kebersihan dan kesucian kita. Nah, nanti kalau kita misalnya buang air kecil, itu bisa langsung dibersihkan dengan air yang mengalir. Nah, tidak ada lagi sisa najis atau kotoran. Nah, ini sangat bermanfaat buat kita sebagai anak-anak muslim agar menjaga kebersihan dan kesehatan kita, lahir dan batin. Nah, selain itu, manfaatnya adalah karena kita tadi bersih dan sehat, itu tentu saja mencegah penyakit. Nah, banyak sekali penyakit akibat kita tidak bersih. Nah, terutama dalam hal ini itu mencegah penyakit kelamin. Selain itu, mempermudah menghilangkan kotoran atau najis. Jadi kalau kalian sudah berkhitan, itu lebih mudah dibersihkan. Nah, selain manfaatnya, ada juga hikmah pelaksanaan khitan. Dari segi agama kita dalam Islam, hikmah pelaksanaan khitan adalah kalau kita berkhitan itu sebagai syarat sahnya kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau tidak bersih, kalau tidak bebas dari najis dan kotoran, maka ibadah kita dianggap tidak sah. Maka sangat penting sekali kita menjaga kebersihan dan kesucian kita lahir dan batin supaya ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci tadi dari najis dan hadas. Kemudian pelaksanaan khitan ini adalah sarana penyempurnaan agama Islam. Jadi kalau kita tidak khitan, maka dianggap belum sempurna agama kita. Dari segi kesehatan, membiasakan hidup bersih dan sehat. Jadi pelaksanaan khitan itu adalah pembiasaan agar kita menjadi selalu hidup bersih dan sehat. Kemudian juga untuk mencegah penyakit kelamin dan penularannya. Dan yang terakhir, membentuk jasmani kita supaya menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ini adalah kegiatan belajar mengajar kedua kita. Kalian setelah mempelajari materi ini, boleh juga mempelajari buku LKS kalian, buku LKS Fikih kelas 4. Nah, ini ada di halaman 10, kalian kerjakan latihannya, langsung dijawab di buku LKS. Kalian memilih setuju atau tidak setuju tentang pernyataannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nanti setelah selesai, kalian foto dan kirim ke Google Classroom Fikih kelas 4.
Sekian dari Ibu, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.